Oke guys, balik lagi ke analisis bersama Bas Clemens. MPL hari ini Onyx akan melawan EVOS. Hari ini menurut gua kayak adalah pertandingan yang paling berat. Kenapa gua bilang paling berat? Karena di sini masing-masing tim benar-benar harus menyesuaikan sama patch yang baru ya. Ini adalah pertandingan pertama karena kemarin MDL diundur, yang Rabu diundur, yang Kamis diundur, hari Jumat ini adalah kayak pertandingan pertama. Jadi kayak banyak banget kemarin kayak hero-hero yang di nerf, kayak dari weapon, dari hero sendiri, ada beberapa yang di revamp. Ya, yang di revamp misalkan Natalie, ada Hanzo, ada Lancelot. Itu gua nggak tahu apakah revamp itu boleh dipakai apa nggak langsung. Soalnya setahu gua kalau yang namanya revamp itu harus digunakannya 2 minggu setelah update. Ya, jadi minggu ini mestinya nggak boleh. Dan beberapa juga ada yang di nerf ya, kayak misalkan One di sini di One itu di nerf abis-abisan menurut gua. Terus Chang'e itu di buff juga. Jadi kayak banyak banget. Sylvana kemungkinan kita bakal melihat banyak juga di sini ya, Sylvana gitu guys ya. Terus Cecilion juga sedikit di nerf, Gord sendiri juga ada di nerf juga. Dan di sini menurut gua yang paling penting adalah dari sisi rotasi sih. Karena di sini extra gold dari penghancuran turret yang pertama itu diturunin dari 80 ke 60 ya. Terus turret kedua dan turret ketiga tuh ditambahin. Jadi mungkin orang bakal lebih mencoba untuk ngancurin satu lane terlebih dahulu guys ya. Dapetin turret kedua itu bakal menjadi penting karena tambahan goldnya adalah 120 guys. Kita bakal lihat Carmilla yang akan diamankan pertama kali sama Onyx di sini. Jadi kita lihat flame shot juga yang paling penting ya, menjadi 50 detik ya cooldownnya. Tentunya flame shot mungkin masih bisa dipakai, cuma nggak bakal kayak dulu lagi. Dulu tuh movement speednya itu 20% reductionnya kalau kena flame shot, sekarang cuma 10%. Terus cooldownnya dilamain. Jadi mungkin masih ada yang menggunakan flame shot ya, tapi mungkin kita bakal expect nggak sebanyak yang kemarin. Kita bakal lihat di sini mungkin Cecilion dan Carmilla adalah dua combo yang bakal sering dipakai, tapi tentunya bakal susah dibiarin sama salah satu tim untuk mengamankan kedua-keduanya sekaligus. Cecilion itu mana regen-nya dikurangin ya, base mananya juga dikurangin, tapi ultinya sekarang di buff guys ya. Jadi bakal melihat lebih sakit ulti daripada Cecilion mungkin ke depannya. Dan kita masih melihat adanya Valir, adanya Cloud, dan adanya Carmilla yang dimainkan di sini. Karena kita tahu Bruno, setahu aku juga di nerf ya. Bruno di nerf, terus Granger juga di nerf ya. Terus One juga di nerf. Jadi mungkin optionnya adalah Cloud dan Kari mungkin yang nggak kena nerf sama sekali. Jadi itu mungkin akan menjadi tambahan opsi buat tim-tim yang akan menggunakan hyper carry. Ya, gue juga nggak tahu apakah di sini hyper carry akan berjalan lagi ataukah lebih memilih untuk menggunakan meta seperti biasa tanpa adanya flame shot. Apakah hero-hero support ini akan terus berlangsung dan menggila guys ya. EVOS di sini akan menggunakan Link sepertinya yang akan digunakan oleh Rek ya. Sepertinya Rexy akan menggunakan Cecilionnya, Rek bakal mungkin gunain offlaner, dan dua hero initiator masih ada Kaja, masih ada Kufra, masih ada Cho, masih ada Akai ya, masih ada pilihannya banyak banget di sini untuk hero-hero initiatornya sendiri. Tapi kita lihat Digi dan Nana di sini masih terbuka ya. Mungkin di sini Nana mungkin akan sedikit berkurang mungkin penggunaannya, mungkin bakal sedikit berkurang. Kalau Digi masih bisa banget sih menurut gua. Kalau mereka melawan hero-hero yang rese gitu ya dalam hal kayak CC-nya kayak Cho, itu kemungkinan bakal bisa banget digunain Digi. Tapi kalau misalkan prediksi gue sih ini bakal lebih banyaknya tank-tank keras sih dibandingin kayak kemarin. Kemarin mungkin kayak tank keras satu cukup gitu ya, tapi kali ini mungkin bakal ada 2 atau 3 hero-hero keras yang akan digunakan masing-masing tim ya. Karena emang perubahan meta istilahnya. Ya, dari segi game sendiri kemungkinan bakal lebih lambat dari kemarin, karena kalau kemarin ngancurin turret pertama tuh cepet banget, ngancurin turret pertama dapat duitnya lebih banyak, sekarang menjadi lebih sedikit. Jadi kemungkinan snowballing untuk ngancurin turret pertama juga bakal lebih berkurang. Sehingga mungkin gamenya akan menjadi sedikit lebih panjang. Ya, tapi kita bakal lihat aja guys ya. Karena emang meta ini bakal menarik banget terus berubah ke depannya, apalagi setelah patch di sini siapa yang bakal adaptasi sama patch baru ya itu yang bakal menang menurut gue guys ya. Jadi di sini bukan masalah sekarang di atas kertas, di atas hitam, di atas putih EVOS lebih mengungguli Onyx atau gimana. Menurut gue semuanya dari kecepatan adaptasi ya. Jadi siapa yang bisa beradaptasi sama patch sekarang menggunakan hero-hero OP yang baru, itu yang bakal bisa menangin gamenya guys. Karena emang sekarang
permasalahan setiap tim itu adalah bisa nggak mereka menggunakan hero-hero yang dibutuhkan. Di sini Masha akan digunakan dan akan ada Alice di sini guys ya. Ada Alice ya, ada Carmilla, ini ada 3 magic ya. Kita nggak bakal tahu apa yang akan dilakukan. Kemungkinan di sini Alice akan bertujuan untuk mengejar seorang Cecilion ya. Di sini untuk menghindari Link juga bisa, karena Alice kan bisa pakai Winter Truncheon juga guys ya. Jadi kita bakal melihat mungkin di sini banyaknya team fight daripada Onyx ya. Mungkin kayak banyak burst, terus Cloud-nya bakal bersih-bersih, dan Alice di sini mungkin akan memainkan perannya juga, dan Masha bakal melakukan split push kemungkinan besar. Ya, kita bakal lihat di sini apakah akan ada pemilihan daripada Digi. Menurut gue di sini gak ada poinnya ngambil Digi, dan bakal ada hero Estes ya. Estes dari EVOS akan dikeluarkan di sini. Flame Shot kita lihat masih 2 orang menggunakan untuk masing-masing tim. Sementara kita lihat One akan menggunakan Retribution-nya. Dari Onyx sendiri tidak akan ada yang menggunakan Retribution. Rek Uranus dengan Execute-nya masih menjadi signature dia, selalu menggunakan Execute. Kita akan langsung saksikan saja ke dalam in-game ya. Ya, kita lihat kerusuhan sudah mulai terjadi di bagian tengah. Sementara Drian yang akan menggunakan Hyper Carry-nya seperti di sini. Gue nggak tahu apakah Hyper Carry, apakah bakal ada blue buff yang akan diamankan sama seorang cewek, kita juga nggak tahu. Jadi kita udah lihat ya sebetulnya ya apa yang dilakukan sama anak-anak Onyx ya ketika cewek ini bermain hero-hero mid laner ya, sedikit terlihat kurang efektif. Kita bakal lihat apakah kali ini dengan permainan Alice-nya cewek bakal lebih menggila. Dan Drian di sini masih belum mendapatkan buff sama sekali. Kita lihat ya, EVOS mencoba untuk ngebuff duluan, sementara Onyx masih berkutat-kutit ya, mencoba untuk mengamankan Pokemon airnya satu persatu. Dan kita lihat Psycho di situ akan combo bersama dengan Rasi, mencoba untuk mencicil-cicil ke arah Luminar dan juga Rexy. Jadi kita lihat di sini apakah Cecilion bakal masih sesakit kemarin atau bahkan lebih sakit lagi setelah adanya buff untuk ultinya. Mana regen-nya dikurangin, base mananya dikurangin, tapi ultimate-nya dikencengin ya. Kalau misalkan dari ini sendiri. Anti-Mage di sini akan melawan Rek 1 melawan 1. Kita lihat Rek unggul dalam sisi gold di sini dengan skin barunya ya. Skin apa ya? Skin mesin pingpong gitu kalau bisa dibilang. Mesin dingdong. Dan Cloud-nya akan mengambil 2 buff sekaligus sepertinya. Di sini kayak Lasit mungkin Anti-Mage bakal memenangkan ini guys ya, Lasit-lasitan. Kita lihat di sini satu persatu. Kita lihat Rek yang nutupin tinju naga daripada seorang Masha di situ, berhasil mengamankan Kelomang ya. One masih mencoba untuk merusuh di situ. Kita lihat cewek mencoba untuk mendapatkan jungle-nya level 4 di sini. Cewek tentunya bisa mendapatkan regenerasi di sini. One bakal coba digangguin terus ya. Masih menggunakan hyper carry di sini kedua belah tim. Apakah bakal di reset di sini? Sepertinya mau mencoba untuk di reset. One di situ bisa langsung melakukan tusuknya dan juga retribution. Waduh, cewek masuk guys. Bukan langkah yang baik di sini daripada seorang cewek. Agak sedikit bernafsu di sini. Mungkin dia nggak mengetahui posisi daripada anak-anak EVOS yang lain di situ. Mereka kalau tahu ada 4 orang, tentunya cewek nggak mungkin masuk. Dan first blood akan didapatkan oleh EVOS di sini guys ya. Dan first blood akan didapatkan sama EVOS. Rek akan mencoba untuk dicicil-cicil guys ya, 3 orang di sini sekaligus. Rasi akan memberikan damage-nya. Apakah bakal diamankan? Dan kita bakal melihat adanya execute juga daripada seorang anti-mage yang sangat berhasil. Wah, Psycho di sini sementara akan mendorong beberapa orang sekaligus. Onyx Esports masih memimpin dalam sisi farming buat sementara waktu ini. Ya, karena di atas mereka akan bertigaan ya. Masha ini kalau emang light landingnya di push itu benar-benar bisa ngamanin turret dengan cepat banget. Karena kemampuan attack speednya yang sangat cepat untuk ngancurin turret ya sekaligus. Ya, sementara kita melihat Drian masih farming dengan enaknya. Level 6 diamankan Drian, One juga level 6. Jadi kalau dari sisi level masih belum ada yang bisa mengalahkan satu sama lain. One di sini masih level 6. Drian di sini. Oh, Drian masih memimpin ya level ya. Tadi kayak barnya lebih tinggi si Drian sedikit. Drian sudah mengamankan level 7 di sini. Dan bakal langsung mengambil buff. Kita belum melihat ya bagaimana di sini permainan yang akan ditunjukkan sama seorang Alice. Psycho di situ bakal langsung flame shot seorang Luminar ke arah depan ya. Dia nggak peduli banget yang main lainnya. Yang penting di sini Luminar bisa diambil dulu, dan di situ adalah pergerakan yang sangat manis ya daripada seorang Psycho guys ya. Bener-bener bagus di sini pergerakannya. Kayak apa yang diinginkannya dia dapat ya, dia mati juga enggak. Flame shot untuk menggiring musuh ke arah belakang memang benar-benar bagus banget di sini. Walaupun kayak udah di nerf ya, berapa detik gitu ya, tetap aja masih dipakai di sini. Kita lihat Rek seperti akan dibunuh, agak sedikit terlalu cepat execute yang digunakan sama seorang anti-mage, tapi nggak masalah guys ya. Mereka masih bisa mengamankan seorang Rek di sini sudah mati 2 kali guys ya. Dari
3 kill yang didapatkan Onyx, Rek sudah mati 2 kali, dan itu menurut gue bukan karena di ganking juga ya. Yang kedua, mungkin Rek agak sedikit terlalu nafsu, dan di situ Psycho, wow bagus sekali di sini masih mencoba untuk didapatkan, tapi One menggunakan ultimate-nya dengan sangat pas ya. Itu kalau nggak ada ultimate One itu pasti udah mati One. Kita lihat di sini Cloud-nya daripada Drian sendiri masih lebih banyak ke arah team fight di bagian atas ya. Dia nggak gitu berfokus kepada ganking bagian bawah, dia selalu nge-gankingnya seorang Rek dan clear tengah, clear atas, clear tengah, clear atas. Kita lihat ada 5 di sini item roam dari kedua belah tim ya. Berarti ada 10 item roam total di game ini. Cloud-nya sudah mengamankan 3.700 ya. Sepertinya di sini Cloud-nya akan menggunakan sepatu cooldown. Ya, kita bakal lihat di situ Carmilla dan juga cewek bisa menahanin damage dengan sangat baik. Rexy menggunakan ultinya, tapi seorang Drian yang bisa mendapatkan di situ apa guys namanya? Kelomang tadi ya. Sementara kita lihat Rek dan Link berhasil mendapatkan apa? Kill ya terhadap Masya di atas. Tapi nggak masalah karena emang anak-anak Onyx di sini mencoba untuk memenangin landing bawahnya. Dan kita lihat Rexy di sini bakal sedikit apa guys ya? Sedikit kesulitan guys ya karena semua dimajuin. Kita lihat dari Valir juga mengganggu, dari si siapa namanya Elise juga langsung masuk, dari Carmilla juga langsung masuk. Dan ini walaupun kayak mereka menggunakan banyak hero magic, tapi itu mereka barbar di sini ya. Mereka seperti tidak takut mati. Dan kita lihat di sini akan sedikit dipimpin ya goldnya sama anak-anak Onyx. Dan kita akan benar-benar menumpu apa ya harapan ini pada One sih ya. Hanya One yang ntar bakal bisa gendong di akhir-akhir game. Kita lihat level 10 DHS sudah diamankan. Tentunya di sini Bajan Luminaire sendiri juga bakal kesakitan. Mungkin di sini cewek akan mengamankan NOD-nya ya. Mungkin NOD 2 orang bisa ngamanin sekaligus ya. Cewek Psycho mungkin bisa diamanin. Kita lihat bakal di slow. Kita lihat akan langsung masuk di situ. Drian benar-benar kasih damage yang sangat besar guys ya. Tapi kita lihat apakah di sini One akan berhasil untuk memberikan kill balasan. Karena di sini Bajan akan terus dikejar, mencoba dibantu sama seorang Luminaire di sini memberikan efek slow. Tapi kita lihat Bajan masih mencoba dikejar, anti match pukul, execute dan didapatkan begitu saja sama anak-anak Onyx Esport. Dan di sini tidak terlihat baik buat anak-anak EVOS kalau boleh jujur. Endless Battle akan diamankan sama One. Endless Battle juga salah satu item yang di nerf ya kalau nggak salah baca guys. Pokoknya di nerf Endless Battle kalau nggak salah yang ditambahin damage-nya itu adalah Heptasis guys ya. Jadi kita bakal expect buat melihat banyak juga item-item dari Heptasis mungkin yang bakal dipertunjukkan sama anak-anak EVOS dan juga Onyx di sini. One mencoba diusir, kita lihat Cecilion di situ, flame shot-nya benar-benar tepat sasaran yang menuju ke barisan paling belakang. Onyx Psycho bakal ketinggalan di sini karena kita lihat Alice-nya berada di atas, Cloud-nya benar-benar berada di kiri juga, jadi mereka nggak siap untuk war. Anak-anak Onyx di sini akan mencoba melakukan split push ya. EVOS di sini mendapatkan 2 poin sekaligus ya. Matinya seorang anti-mage, matinya seorang Psycho di sini tentunya bakal menyusahkan. Kita bakal melihat di sini Alice-nya akan mencoba menemuin seorang Cloud, mungkin bakal mencoba mengamankan Uranus, tapi sepertinya bakal berada ke bagian tengah di sini. Rasi di sini bakal coba bukain map dengan Carmilla-nya, tapi sementara kita lihat Drian bakal mencoba untuk ngebukain map di sini, mencicil-cicil ke arah seorang Bajan. Cewek bakal langsung ulti di situ rame-rame. Apakah bakal diulti di sini sama Drian? Sepertinya di situ Kufra daripada seorang Bajan akan membunuh temannya sendiri. Double kill dia dapatkan sama anti-match. Ya. Jadi kayak tadi tuh posisi dari Cloud-nya mungkin awal-awalnya kurang enak ya. Cuma kayak terakhir-terakhir malah dimasukin sama seorang Bajan guys. Jadi malah kayak enak banget posisi seorang Drian ya buat masuk dan langsung ulti ke bagian rame-rame guys. 3 orang tadi kena ulti daripada seorang Drian. Rek di sini ditembakin beberapa kali udah lumayan sakit banget. Bajan di sini akan masuk mencoba untuk diamankan flame shot. Iya lu mati lagi. Drian lagi-lagi dengan talent bounty-nya 4 kill sekaligus diamankan. Dan kita melihat anti-match dengan cepat banget ini untuk melakukan split push. Dan EVOS agak sedikit kesakitan di sini guys ya. One belum bisa mendapatkan killnya satupun. Langsung masuk ke arah seorang One daripada Drian. Langsung menggunakan pop-up ultinya. 1 hit lagi. Tapi One benar-benar pintar banget menggunakan ultinya. Dia benar-benar sabar. Benar-benar gak mau terburu-buru. Dan dia menggunakannya di saat-saat terakhir bisa dibilang. Tadi kalau mungkin dia menggunakan ultinya setengah detik lebih cepat aja ya. Mungkin itu nggak bakal mendapatkan ke arah seorang ini guys ya. Dia nggak bakal bisa kabur maksudnya daripada seorang Cloud. Cewek di sini kita lihat akhirnya dimulai
masuk ke arah mid game, dia yang akan mengamankan mulai buff biru. Kita lihat di sini ya, Bajan akan membantu banget seorang Drian untuk memasukkan ultinya. Kita lihat ya, kayak dari posisi Drian tuh udah nggak ada shadow juga tadi ya. Terus kayak dia posisinya agak sedikit terlalu di belakang, tapi dia malah dibantu sama Bajan untuk menjalankan ulti-ultinya. Bajan di sini harus mati lagi-lagi guys. Mungkin kayak Rasi pengen benar-benar di target, tapi Cloud akan 1 melawan 1 melawan seorang Uranus. Kita akan lihat dikejar terus guys. Bahkan dia tidak memikirkan untuk menggunakan ultinya sama sekali. Dan di sini pelajarannya adalah anti match-nya harus gimana caranya dia bisa sustain lawan Link. Dia nggak boleh bisa di KO 1 lawan 1. Drian akan langsung masuk ke arah Rexy dan juga Luminaire. Kita lihat hampir 2 kill didapatkan, 1, 2, 3, 4, 5. Drian harus mundur terlebih dahulu. Link sudah menunggu di situ. Kita lihat gerakan yang sedikit kurang baik daripada seorang Drian, agak sedikit terlalu bernafsu boleh dibilang saudara-saudaraku sekalian. Rasi langsung masuk, kita lihat mendorong seorang Evos One, dan di sini dengan kematian Cloud tentunya nggak ada yang bisa dilakukan lagi dan akan memaksa anak-anak Onyx untuk mundur terlebih dahulu. Dan ini akan sebetulnya membuka kesempatan anak-anak EVOS untuk inisiasi terhadap Lord ya. Jadi Onyx di sini, Drian khususnya harus hati-hati, nggak boleh terlalu mukil karena mukil itu yang selalu membunuh kalian guys ya. Bukan musuh biasanya yang membunuh kalian, yang membunuh kalian adalah kemukilan kalian sendiri guys. Dan Psycho di sini dengan Valeria cukup berani ngebukain map di boost tengah-tengah situ guys ya. Dan di sini Drian akan hidup kembali, kemungkinan akan mendapatkan buff merahnya. Kita lihat di situ Psycho bakal coba didapatin, didorong. Kita lihat di sini Psycho bakal mati begitu saja. Agak sedikit telat ultimate yang digunakan oleh Psycho untuk melarikan diri. Tapi nggak apa-apa guys ya. Ya namanya tank, namanya support ya, pasti ada matinya guys. Dan di sini dengan kehidupan Cloud kembali, tentunya pressure yang diberikan anak-anak Onyx akan sedikit lebih bertambah. Mungkin tadi ada agak sedikit over PD daripada anak-anak Onyx. Kita lihat Masya akan mencoba lari guys ya, dan Rek di situ akan mencoba untuk mendapatkan kill terhadap Masya, tapi malah dirinya yang bakal dibunuh di sini. Kita lihat Bajan akan langsung mengeluarkan skillnya guys ya. Drian masih ada Purify, kita lihat nggak ada ulti di sini. Drian masih ada ulti guys. Drian masih ada ulti, sungguh gawat di sini guys kalau misalkan dimajuin lagi. Ya Drian juga pinter banget di sini, nahan-nahan banget ultinya karena pada saat dibutuhkan kemungkinan Drian ini bakal langsung masuk ya ke arah Cecilion mungkin. Di sini kita lihat anti match akan mencoba untuk membantu Drian mengharas Lord ya guys ya. Karena di sini kalau Lord didapatkan sama anak-anak Onyx ini akan bernilai besar banget ya, hanya Estes dan juga Cecilion. Di sini tentunya Drian bakal langsung masukin ke arah Cecilion. Cecilion bisa diamankan sementara anti match-nya berfokus terhadap Lord, dan Lord pertama akan didapatkan sama tim Onyx Esport di sini. EVOS agak sedikit mengalami kesulitan. WON sudah diamankan sama Drian. Tentunya di sini seorang One nggak bakal semudah itu untuk ngebunuh seorang Drian lagi. Dan di sini Drian benar-benar kayak udah killing spree banget ya, 917 ya. Masih dengan meta hyper carry-nya. Dan di sini Flame Shot walaupun udah di nerf, kita lihat ya masih dipakai dari kedua belah tim. Di sini Masya harus mati begitu saja. One menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ya menculik salah satu hero yang lagi sendirian istilahnya. Karena Link itu kan emang, apalagi dia pakai skill itu kan. Oh enggak ya, dia pakai bounty guys ternyata. Kita lihat Drian di situ benar-benar ngebukain. Link sementara masih bersikeras berada di bagian bawah, di bagian kiri ya, supaya untuk menghancurkan turret utama. Sementara cewek di sini yang bakal bilang, oke, gue yang jagain ya. Pokoknya Linknya gue yang jagain, kalian gak usah khawatir. Di sini Elise bakal langsung masuk, mencoba untuk ngulti, ngabisin creepnya. Tapi kita lihat One di situ berhasil mendapatkan dengan sangat baik One, dan perang di bawah terjadi. Kita lihat Drian benar-benar kayak masuk keluar. 1 lawan 2 lawan 3 di sini kita lihat. Karena Masyanya tadi udah nggak ada dalam war guys ya. Itu sayang banget, Masyanya udah mati duluan. Dan di sini sepertinya Onyx akan mendapatkan turret juga guys ya. Tapi di situ One benar-benar menjalankan tugasnya dengan sangat baik sih ya. Kayak yang seharusnya kayak posisinya dia tuh tertekan gitu ya. Tapi gara-gara ini sini Masyanya bakal mencoba mengejar-ngejar seorang One di sini, mencoba untuk melompat, tapi gue nggak yakin apakah dia masih bisa melarikan diri. Masih bisa guys. Digocek gitu saja sama seorang One ya. Kalau Link biasa mungkin dia akan bergerak terus ke arah buff musuh ya, yang terus akan dikejar. Tapi pergerakan sama seorang One ini agak sedikit beda guys ya. Dia tuh kayak belaga mau ke kiri, tiba-tiba dia ke kanan lagi. Dan di sini Drian akan mengamankan buff kembali. Item-itemnya sudah mulai full di sini. Endless Battle, DHS, sepatu cooldown, Golden Staff, ada WON, dan ada juga Raptor Machete yang sudah diamankan sama Drian. Sementara Link itemnya juga ada lengkap ya, udah mau BOD, tinggal Heptasis saja. Heptasis itu ntar kalau misalkan kalian posisi nggak ke hit tuh sakit banget loh. Dan di sini kita lihat Psycho agak sedikit berbahaya di sini. Bakal terus dikejar. One akan mencoba mengamankan seorang Drian, masih bisa escape di situ.
Dan anak-anak EVOS di sini benar-benar mencoba melakukan inisiasi terlebih dahulu sebelum Alice-nya masuk guys ya. Karena pada saat Alice-nya masuk ini tentunya bakal kayak apa ya? Belakangnya harus di cover, terus ada Masya juga garuk-garuk. Terus kalau Cloud-nya masuk lagi, tambah repot lagi. Dan sepertinya di sini Cloud daripada seorang Drian membutuhkan apa guys? Wings of Apocalypse mungkin untuk mendapatkan sedikit pertahanan. Dan Heptasis telah diamankan sama seorang Wan ya. Karena kita tahu di sini Heptasis itu semakin gila sekarang skillnya. Yang dulu tuh dapat 100% extra damage kalau misalkan kalian ambush dari belakang. Sekarang kelebihannya adalah 180 plus 180 damage plus 100% damage guys ya, tambahannya dari Heptasis sendiri. Jadi kayak begitu si Wan tuh ada di tebing-tebing, dia tusuk sekali itu kayak langsung 200% plus 180 guys. Jadi damage-nya benar-benar berkali-kali lipat ya dengan menggunakan Heptasis di sini. Tentunya Cloud nggak bisa sembarangan maju ya, karena begitu dia ditoel sama seorang Wan, kalau misalkan pas dia nggak punya WON, tentunya bakal sakit banget. Rek di sini masih mencoba untuk menjadi yang terdepan buat nahan damage. Di sini permasalahannya apakah anak-anak Onyx ada yang bisa buat ngalahin seorang Wan di sini guys ya. Dikejar di sini sama seorang Drian dan juga Rasi, tapi masih bisa escape. Anak-anak Onyx sementara di tengah masih mencoba untuk kabur-kaburan. Di sini Rek bakal coba dicicil-cicil terus. Drian di sini akan menunggu ultinya mundur keluar lagi karena di sini sepertinya ngebug ya. Kita lihat di sini mungkin hijau ya skill daripada siapanya, Cloud-nya. Tapi padahal itu sebetulnya lagi muter guys. 15 menit di sini kita lihat. Tentunya di sini Onyx melawan EVOS bukan akan menjadi game yang gampang. Wah, Masyanya yang lagi-lagi sepertinya akan diserang. Kita lihat di situ, wah, Wan bakal langsung menggunakan ultinya untuk kabur di sini. Kita lihat Rasi di situ udah menunggu, mencoba mendapatkan kill. Di sini kita lihat Wan akan sedikit terdesak. Kita lihat Drian masuk ya. Itu ultimate daripada Alice juga benar-benar ganggu banget. Anti-match benar-benar mengincar. Siapa yang bakal diincar anti-match di sini pertanyaannya. Dan kita bakal lihat Rek masih yang menjadi terdepan. Anti-match tadi tuh mau masuk ke arah si Cecilion guys, tapi tadi kayak anak-anak EVOS-nya juga selalu maju mundur ya, bikin pergerakannya agak sedikit sulit. Itu bukaannya bagus banget sih. Drian sama cewek tadi masuknya kayak hampir bisa dibilang bersamaan ya. Dan di sini yang sebetulnya yang harus hati-hati tuh Psycho sih. Psycho ini gampang banget buat diamanin nanti. Dan kita lihat di situ teleport baru daripada Cloud. Wits, Bajan di situ akan mendapatkan Rasi, tapi sepertinya bukan Rasi yang ingin dituju guys ya. Mungkin kalau dia dapat Psycho bakal dilanjutin guys, tapi kalau Rasi kayaknya masih sedikit males gitu ya. Karena ini Rasi agak cukup keras dan kita lihat di sini cewek akan mencoba masuk. Akankah diamankan cewek di sini? Langsung menyalakan ultinya mencoba masuk ke pertahanan paling belakang. Apakah cewek bakal diamankan? Cewek bakal diamankan untuk yang pertama kalinya di sini guys ya. Karena tadi kita lihat posisinya nggak enak banget, kena damage daripada Cecilion, dan ini adalah waktunya EVOS untuk menjalankan apa yang biasanya ingin dijalankan guys. Kita lihat Cloud di sini akan mati. Wah, ini adalah poin yang penting banget ya. Karena pada saat Cloud-nya mati ini benar-benar bahaya banget. Ya. Karena kayak apa ya, 80% damage-nya mungkin gue bilang daripada anak-anak Onyx ini bakal sedikit kesulitan. Rexy akan mengamankan di situ penetration untuk Cecilion-nya. Sementara Wan di sini walaupun kayak awal-awal mampet ya kill ya, tapi dia tuh benar-benar sabar untuk menunggu timing kapan untuk masuk guys. Kita lihat di sini anti-match. Mencoba untuk mendapatkan seorang Wan, tapi lagi-lagi ulti daripada seorang Wan. Kalau nggak salah gue hitung udah 3 kali menyelamatkan nyawanya ya. Jadi Link ultinya tuh buat kabur udah 3 kali gue lihat efektif banget. Di sini emang harus hati-hati daripada Drian ya, karena emang sini Drian yang bakal diincar. Jadi kalau sampai Drian bisa diincar, itu menurut gue ya kesalahan posisi daripada Cloud-nya sendiri sih. Yang namanya bermain hyper carry menurut gue harusnya adalah posisi kalian paling susah untuk diamanin guys. Jadi kalian tuh yang paling kayak istilahnya aware sama map ya, harus hati-hati pada saat musuhnya menghilang ya. Tapi kalau kalian bisa ketangkep itu kayak udah di luar kendali lah ya. Kalau kalian offside gitu ya, itu kayak udah susah sendiri. Dan Drian di sini bakal coba untuk lebih bersabar mungkin. Luminaire di sini dengan STS-nya juga tentunya akan memberikan efek heal yang banyak. Kita bakal lihat tadi ada NOD nggak ya? Apakah udah ada NOD yang diamankan? Rek di sini mencoba untuk motong. Wan di sini kita lihat bakal mendapatkan seorang Rasi kah? Tapi sepertinya Wan memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. NOD sudah diamankan sama Psycho ya ternyata guys ya. Pokoknya kalau kita ngeliat Psycho di sini langsung sudah ada efek-efek hati retak guys ya. Cewek bakal mencoba untuk nahanin juga. Di sini sebetulnya anak-anak Onyx banyak yang nahanin damage ya. Ada Rasi, ada anti-match, ada cewek juga bisa nahanin damage. Jadi sebenarnya yang nahan damage ini nggak cuma tanknya doang guys.
Bahkan kayak match-nya pun pada nahan-nahanin damage di sini. Tapi masalahnya Drian ini pasti langsung dimajuin rame-rame sih. Rek masih mencoba untuk mengandalkan regeneration-nya guys ya di sini. Dan dalam sesaat di sini dengan Lord diamankan sama anak-anak EVOS, tentunya turretnya bakal lebih dipimpin sekarang sama anak-anak EVOS. Dan di sini kita lihat emang One itu shutdown-nya susah banget sih. Kecuali kalau One berhasil menggunakan ultinya untuk masuk, tapi anak-anak Onyx nggak mati, itu yang gawat ya. Jadi dari tadi kalau kita lihat One sendiri tuh jarang banget menggunakan ultinya guys ya, menggunakan ultinya untuk nyerang. Dan kita lihat Rek gebu-gebukan sama anti-match, kita lihat di sini masih bisa melarikan diri. Kita lihat di situ Cloud lagi-lagi mati, bukan ide yang baik di sini. Kita lihat bakal langsung menggunakan Winter Truncheon daripada seorang Rexy, mencoba untuk melakukan pengejaran balik terhadap teman-teman yang lain. Dan kita lihat turret di tengah akan langsung dihancurkan. Dan di sini 2 kali gue melihat Drian melakukan kesalahan dengan mispositioning, dan dia yang bisa diamankan pertama kali. Dan sayang banget ya kalau main hyper carry, tapi posisi hyper carry kalian gampang dicurik, itu menurut gue suatu kerugian besar nih, dan itu kayak nggak nice banget buat dilihat. Jadi gitu aja analisisnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channel gue, share ke teman-teman kalian, dan gue harap kalian suka. Jangan lupa juga nyalain bell notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten gue berikutnya. Gue Bas Lemans, see you di game yang kedua.